IPA. Gejala alam biotik dan abiotik. Gejala alam baik biotik maupun abiotik dapat berupa gejala alam kebendaan dan gejala alam kejadian. Gejala alam biotik merupakan sebuah lingkungan yang dimana terdapat kondisi makhluk hidupnya. Contohnya adalah hama, tanaman marajarela, hewan yang melahirkan lalu membesarkan. Fotosintesis. Gejala alam abiotik merupakan gejala alam yang tidak disebabkan oleh makhluk hidup. Contohnya angin atau badai, tsunami, gunung meletus, air, oksigen, dan juga tanah. Gejala adalah keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya atau terjangkitnya sesuatu. Alam adalah permukaan bumi yang dimana alam ini tempatnya tidak ada aktivitas manusia, melainkan alam ini sebagaikan tempat yang natural. Contoh gejala alam biotik, yaitu 1. Tumbuhan, pohon, bunga, dan juga rumput. 2. Hewan, yaitu kucing, burung, dan juga ayam. Yang ketiga adalah manusia. Yang keempat fotosintesis, kupu-kupu. Yang kelima rangsangan, yaitu putri malu. Contoh gejala alam abiotik, yaitu 1. Air, 2. Cahaya, 3. Suara, 4. Badai, 5. Angin, 6. Hutan, dan juga 7. Banjir. Gejala alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam. Gejala alam yang mendatangkan kerugian bagi manusia disebut sebagai bencana alam. Kejadian gejala alam berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam seperti banjir, gempa, kebakaran, dan juga fotosintesis pada tumbuhan hijau. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau, daun, yaitu klorofil. Rangsangan adalah peristiwa psikologi yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu hal yang merangsang terjadinya respon tertentu. Penerapan prosedur mitigasi bencana alam. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Mitigasi upaya yang dimiliki sejumlah tujuan, yakni untuk mengenali resiko atau penyadaran akan resiko bencana, perencanaan, penanggulangan, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah mitigasi ada 4, yaitu pertama, mitigasi tahap awal. Yang kedua, mitigasi perencanaan. Yang ketiga, respon. Dan yang keempat, pemulihan. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana alam dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, kegiatan sebelum bencana terjadi. Yang kedua, kegiatan saat bencana terjadi. Yang ketiga, kegiatan tepat setelah bencana terjadi. Yang keempat, kegiatan pasca bencana yang meliputi pemulihan, penyembuhan, dan perbaikan. Contoh mitigasi. Yang pertama, mitigasi bencana tsunami. Mitigasi bencana tsunami adalah sistem untuk mendeteksi tsunami dan memberikan peringatan untuk mencegah pengaruhnya korban. Ada 2 jenis peringatan dini tsunami, yaitu sistem peringatan tsunami internasional, 2. Sistem peringatan tsunami regional. Yang kedua adalah mitigasi bencana gunung berapi. Upaya mitigasi bencana gunung berapi meliputi pemantauan aktivitas gunung api. Data hasil pemantauan dikirim ke Direktorat dan mitigasi bencana biologi. Yang ketiga, mitigasi bencana gempa bumi. Langkah mitigasi gempa bumi dibedakan menjadi 4, yakni langkah sebelumnya gempa, langkah saat terjadi gempa, langkah pasca gempa. Adapun langkah yang bisa dilakukan sebelum gempa yang dapat merugikan dampak adalah sebagai berikut. 1. Mendirikan bangunan sesuai aturan baku tahan gempa. 2. Kenali lokasi tempat tinggal Anda. Yang ketiga, tempat perabotan di tempat yang profesional. Yang keempat, siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan juga yang lain. Ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Yang pertama, simbiosis.
Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Contohnya adalah singa dan hiena yang bersaing mendapat mangsa dan sama. Beletuk dan tupai yang bersaing untuk mendapatkan tempat bersarang di lubang pohon yang sama. Burung nasar dan serigala yang bersaing untuk mendapatkan bangkai sebagai sumber makanan. Sekian ringkasan bab 1 IPA pada hari ini. Saya Safira, pamit izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.